Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Asnayanti, NIM 2006060, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Pada video ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-9 mengenai teori Lewis mengenai penawaran buruh yang tidak terbatas. Teori Lewis 1. Ekonomi 2 sektor. Lewis membangun teori yang sangat sistematis mengenai pembangunan ekonomi dengan penawaran buruh yang tidak terbatas. Seperti para ahli ekonomi klasik, dia percaya bahwa di banyak negara terbelakang tersedia buruh dalam jumlah yang tak terbatas dan dengan upah sekedar cukup untuk hidup. Pembangunan ekonomi berlangsung apabila modal terakumulasi sebagai akibat peralihan buruh surplus dari sektor subsisten dan sektor kapitalis. Sektor kapitalis adalah bagian dari ekonomi yang memakai kapital yang dapat direproduksi dan membayar kepada si pemilik kapital atas pemakaian kapital. Sektor ini mempekerjakan buruh di pertambangan, pabrik, dan perkebunan guna menghasilkan laba. Sektor subsisten adalah bagian dari ekonomi yang tidak menggunakan modal yang dapat direproduksi. Pada sektor ini, output per kepala lebih rendah dibandingkan pada sektor kapitalis. Sektor ini bekerja sebagai petani, buruh, pelayan, dan lain-lainnya. 2. Surplus kapitalis. Yang dipertanyakan sekarang adalah apakah yang menentukan besarnya subsisten itu sehingga buruh surplus yang bersedia bekerja di sektor kapitalis. Itu tergantung pada penghasilan minimum yang diperlukan untuk biaya hidup minimum atau subsisten. Tepatnya, tingkat upah tersebut tidak lebih rendah dari produk rata-rata di sektor subsisten. Tetapi tingkat upah ini bisa lebih tinggi lagi jika para petani harus membayar sewa atau harga makanan lebih tinggi, atau jika mereka merasa kesulitan fisik meninggalkan rumah begitu besar. Walaupun penghasilan di sektor subsisten menentukan tingkat upah di sektor kapitalis, tapi dalam praktek upah kapitalis 30% lebih tinggi daripada upah subsisten sebagai akibat dari, yaitu sebagai berikut. A. Kenaikan yang mencolok pada output subsisten yang dengan kenaikan pendapatan real dapat menyebabkan pekerja meminta upah kapitalis yang lebih tinggi sebelum menawarkan dirinya untuk suatu pekerjaan. B. Jika dengan penaikan buruh dari sektor subsisten itu produk total tetap sama, maka produk rata-rata dan pendapatan real dari mereka yang tertinggal akan naik, dan pekerja yang ditarik itu kemungkinan meminta upah lebih tinggi di sektor kapitalis. C. Biaya hidup yang tinggi dari beberapa pertimbangan kemanusiaan dapat menggerakkan para majikan menaikkan upah real atau pemerintah dapat mendorong serikat buruh dan menyokong usaha perundingan upah mereka. Tetapi penawaran buruh dianggap benar-benar elastis pada upah kapitalis yang ada, karena produktivitas marginal buruh di sektor kapitalis lebih tinggi daripada upah kapitalis.
Ini mengakibatkan surplus kapitalis. 3. Pembentukan modal tergantung pada surplus kapitalis. Surplus ini diinvestasikan kembali pada aktiva kapitalis baru. Pembentukan modal berlangsung dan lebih banyak orang dipekerjakan dari sektor subsisten. Proses tersebut berlangsung sampai rasio buruh modal naik dan penawaran buruh menjadi tidak elastis. Jadi, pembentukan modal tergantung pada surplus kapitalis. Modal dibentuk dari laba yang dihasilkan oleh para kapitalis. Menurut Lewis, kemajuan teknologi menghemat modal, maka ia dapat dianggap sebagai kenaikan modal. Tetapi jika menghemat buruh, ia dianggap sebagai kenaikan pada produktivitas marginal buruh. 4. Peranan pemerintah dan kapitalis swasta. Menurut Lewis, problem pokok dalam teori pembangunan ekonomi adalah memahami proses bagaimana masyarakat yang sebelumnya menabung dan menginvestasikan 4 atau 5% dari pendapatan nasionalnya atau lebih kecil dari itu, mengubah dirinya ke dalam perekonomian dengan tabungan sukarela antara 12 atau 15% dari pendapatan nasional atau lebih. Inilah problem utamanya, karena masalah pokok pembangunan ekonomi adalah akumulasi modal yang cepat. Kelas dominan yang terdiri dari tuan tanah, pedagang, peminjam uang, pendeta tentara, bangsawan adalah kelompok yang terjerumus ke dalam kebiasaan konsumtif yang terlalu boros ketimbang investasi yang produktif. Karena itu, hanya kapitalis negara dan kapitalis swasta sajalah yang dapat menciptakan modal dari laba yang dihasilkan. 5. Pembentukan modal melalui kredit bank. Modal tidak hanya diciptakan dari laba, ia juga diciptakan dari kredit bank. Di dalam suatu ekonomi negara terbelakang yang memiliki sumber daya melimpah yang belum dimanfaatkan dan kekurangan modal, penciptaan kredit bank mempunyai dampak yang sama bagi pembentukan modal seperti laba. Ia akan meningkatkan output dan lapangan kerja. Namun, pembentukan modal melalui kredit bank mengakibatkan kenaikan inflasioner harga pada beberapa waktu. Lewis mengatakan inflasi dengan maksud pembentukan modal adalah sesuatu yang amat aneh, karena ia membunuh dirinya sendiri. Analisa ini juga berlaku bagi pemerintah yang menerima kembali uang yang dibiayai dari inflasi dalam bentuk pajak. 6. Akhir proses akumulasi. Teori tersebut menunjukkan bahwa jika penawaran buruh yang tak terbatas tersedia pada upah real yang konstan, dan jika suatu bagian dari laba diinvestasikan kembali dalam kapasitas produktif, laba akan tumbuh terus-menerus dibandingkan dengan pendapatan nasional, dan pembentukan modal juga akan tumbuh dibandingkan dengan pendapatan nasional. Tetapi proses pertumbuhan tersebut tidak dapat berlangsung terus sepanjang jangka waktu yang tak terbatas. Ia akan berakhir di suatu terminal. Lewis menyebutkan saat berikut ini. A. Jika sektor kapitalis berkembang begitu cepat. B. Jika sebagai akibat dari pembentukan modal tidak ada lagi surplus buruh yang tersisa. C. Jika sebagai akibat dari pengembangan sektor kapitalis dibandingkan dengan sektor subsisten. D. Jika sektor subsisten menggunakan teknik produksi baru.
7. Pada ekonomi terbuka. Jika proses pertumbuhan terkena pengaruh buruk salah satu faktor ini, akumulasi modal dapat diteruskan dengan mendorong imigrasi massal atau dengan mengekspor modal kepada negara yang mempunyai buruh melimpah pada upah subsisten. Akan tetapi, kemungkinan ini dikesampingkan Lewis sendiri. Pertama, imigrasi massal buruh tidak terampil tidaklah mungkin karena negara lain upah lebih tinggi daripada ekspor. Kedua, ekspor modal berarti impor lebih tinggi daripada ekspor dan berarti beban bagi neraca pembayaran. Karena itu, penerapan teori ini di negara terbelakang menciptakan kesulitan neraca pembayaran. Dalam perekonomian seperti ini, Lewis karena itu menganjurkan agar ditetapkan langkah pengawasan devisa secara ketat. Penilaian kritis. Teori Lewis dapat diterapkan pada negara terbelakang yang berpenduduk padat dengan syarat-syarat tertentu. Karena itu, penerapannya dibatasi oleh asumsi-asumsi yang menjadi dasar kritik-kritik yang diperbincangkan di bawah ini, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak setiap negara terbelakang mempunyai penawaran buruh yang tidak terbatas. 2. Tingkat upah di sektor kapitalis tidak konstan. 3. Tidak dapat diterapkan jika akumulasi modal bersifat menghemat buruh. 4. Buruh terampil bukanlah kesulitan sementara. 5. Kurangnya usaha dan inisiatif. 6. Proses multiplikasi tidak berlangsung di negara terbelakang. 7. Mengabaikan permintaan total. 8. Mobilitas buruh tidaklah mudah. 9. Produktivitas marginal buruh tidak nibil. 10. Produktivitas turun bersama migrasi buruh dari sektor subsisten. 11. Kelompok berpendapatan rendah juga menabung. 12. Inflasi tidak membunuh diri sendiri. 13. Administrasi pajak yang tidak efisien. Kesimpulan. Di samping keterbatasan tersebut, teori Lewis mempunyai keunggulan di dalam menjelaskan proses pembangunan dengan cara yang gamblang. Teori dua sektor ini mempunyai nilai analisis yang tinggi. Ia menjelaskan bagaimana pembentukan modal rendah berlangsung di negara terbelakang mempunyai buruh berlebihan dan kurang modal. Studi mengenai inflasi kredit, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan perdagangan internasional telah memberi teori tersebut sebuah sentuhan realisme. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertemuan ke-9 teori Lewis mengenai penawaran buruh yang tidak terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.